Ketika Feng Tianxing meninggalkan rumah Laksamana, dia berhenti dan berteriak. Dan, bawa aku menemui para prajurit. Begitu kata-kata itu jatuh, setan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga para pemilik kota ini diam-diam terkejut. Setan yang lengkap memiliki kekuatan untuk melawan bahkan melawan mereka. Dan kecepatan dan jelas di depan mereka. Melihat usia dan, dia jauh lebih muda dari mereka. Semua jenius ini bekerja di bawah tangan dan, jadi metode Feng Tianxing pasti bagus. Karena pemikiran inilah para iblis yang hadir akhirnya menahan pikiran liar terakhir di hati mereka. Ambisi dan tekad yang ditunjukkan Feng Tianxing telah membuat mereka merasa takut. Mengingat bahwa mereka telah belajar dari masa lalu, yang dapat mereka lakukan hanyalah patuh. Toh, posisi Laksamana tidak diraih dengan paksa. Tetapi mengandalkan persetujuan dari eselon atas ras iblis, orang-orang seperti itu tidak akan pernah berani melakukan apapun. Karena kekuatan hidup dan mati ada di tangan Feng Tianxing, satu sisi adalah hukuman yang tidak berguna, dan sisi lainnya adalah manfaat yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana memilihnya sudah memiliki jawaban di hati mereka. Feng Tianxing menemukan beberapa pemain bagus di antara para prajurit yang ditempatkan di rumah Laksamana, mungkin ditinggalkan oleh mantan Laksamana. Tidak hanya kekuatannya yang bagus, tetapi kuncinya adalah dia masih muda dan memiliki ruang yang besar untuk berkembang. Mungkinkah Laksamana terakhir ada hubungannya dengan tuannya? Perlakuan istimewa seperti itu sama sekali tidak seperti transisi normal dari posisi Laksamana, melainkan seperti seorang senior yang dengan hati-hati meninggalkan semua jenis harta karun, menunggu generasi mendatang untuk menemukannya. Perilaku seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Laksamana biasa. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk mengunjungi orang tuanya. Kebaikan ini masih harus diungkapkan. Setelah memikirkannya, semuanya berjalan sangat lancar hari ini. Mengapa Anda tidak pergi hari ini dan mengurus ini? Saat ide Feng Tianxing jatuh, dia memanggil anak laki-laki dengan kekuatan dan bakat yang baik. Apakah kamu tertarik untuk menjadi pengawal pribadiku? Remunerasi prajurit rumah Laksamana digandakan. Ketika aku menjadi pengawal, ketika kamu cukup kuat, bagaimana kalau memasuki pasukanku dan mengambil posisi penting? Mata iblis ini tiba-tiba menyala. Sebagai prajurit dari rumah angkatan laut, posisi mereka tidak rendah, perlakuan mereka layak, dan yang terpenting adalah waktu luang. Tapi ini semua untuk iblis tua, dan untuk iblis muda ini, itu tidak cukup. Mereka masih dalam keinginan untuk menjelajahi dunia, bagaimana mereka bisa tinggal di sini dengan tenang? Mengangguk segera. Kami akan, menurut aturan para pelayan, Feng Tianxing memberi mereka nama belakang dan nama keluarga yang mewah. Tetapi atas nama itu, Feng Tianxing untuk sementara mencuri satu yang malas, boros, dua boros, dan seterusnya sesuai usia. Setelah menetapkan nama seperti itu untuk pengawal yang baru direkrutnya, Feng Tianxing sendiri merasa canggung. Tetapi apa yang dia katakan tidak mudah diubah, jadi dia berkata lagi. Kami tidak cukup tahu tentang itu hari ini. Ketika ada peluang yang cocok untuk Anda di masa depan, saya secara alami akan memberi Anda nama baru. Saya harap Anda akan bekerja keras dan menyingkirkan situasi atas nama angka sebagai secepatnya. Setelah penjelasan, Feng Tianxing menghitung jumlah orang, total 10 orang, yang semakin menegaskan dugaannya. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh mantan Laksamana, dan semakin banyak bukti bahwa tuannya mungkin telah mengirimkan bantuan di belakang punggungnya. Setelah memikirkannya, dia menyapa dan Dao. Kamu menghitung ulang tentara iblis di tempat ini. Berdasarkan kekuatan mereka, latihan harian dipotong sesuai dengan situasi pemeriksaan mereka. Hak ada padamu. Jika ada yang tidak setuju, pukul dia sampai dia yakin. Sarana untuk prajurit iblis jauh lebih sederhana dan kasar. Kekuatan adalah hak untuk berbicara. Dan, sebagai anggota bawahan Kedo, memiliki darah kuno di tubuhnya, dan tidak masalah untuk berurusan dengan iblis yang tersisa. Pelayan mematuhi perintah. Aku akan menemui mantan Laksamana yang akan memimpin jalan. Dia bergegas maju. Bawahanku tahu, dan tolong minta Tuan Muda Feng ikut denganku. Sekelompok orang langsung meninggalkan rumah Laksamana dan sampai di bukit terpencil di kejauhan. Di halaman yang sepi, mantan Laksamana itu berjongkok di depan tumpukan bunga, memegang ketel di tangannya, menyiram perlahan. Ketika Feng Tianxing melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti. Setan normal yang suka menanam bunga. Kebanyakan dari mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Jia Luo, baik sebagai mentor maupun teman dekat. Pokoknya harus ikut campur. Junior Feng Tianxing, aku di sini untuk bertemu denganmu. Karena dia adalah teman Jia Luo, dia menerima 1 atau 2 etiket umat manusia. Mantan Laksamana itu menghela nafas, meletakkan ketel di atas meja, dan secara pribadi pergi keluar untuk membuka gerbang pagar untuk Feng Tianxing. Adegan ini benar-benar tidak dapat dipahami di antara rombongan yang telah direkrut Feng Tianxing Xin. Ras iblis di depannya begitu tua dan lemah. Mengapa Feng Tianxing harus sangat menghormatinya?
Bukankah tidak apa-apa untuk menendang pagar kecil ini? Mungkinkah dengan kekuatannya, dia masih berani menolak pertemuan yang diusulkan oleh Feng Tianxing? Tentu saja tidak. Di hadapan kekuatan absolut, semua ini tidak masuk akal. Apakah dia mau atau tidak hanyalah kata-kata kosong. Tianxing, kamu adalah murid Jia Luo yang paling bangga, dan kamu juga murid tercepat. Aku percaya pada visi Jia Luo dan penilaianmu sendiri. Lihatlah iblis di belakangmu. Kamu seharusnya sudah menebaknya. Aku dan Jia Luo adalah teman lama. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa tentang saat ini. Niat asliku adalah untuk membantumu. Sekarang sepertinya kamu tidak butuh bantuanku. Feng Tianxing dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Saya malu dengan usaha keras para senior. Saya memiliki terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Saya juga meminta para senior untuk tidak tersinggung. Tanpa diduga, setelah ucapan Feng Tianxing, bukannya marah, mantan Laksamana itu malah tertawa. Kamu, apa yang kamu lakukan dengan sangat hati-hati? Aku bukan orang luar. Kamu melakukan hal yang benar kali ini. Kekuasaan harus benar-benar ada di tanganmu sendiri. Ini sangat penting. Jika kamu memiliki kesempatan lain untuk promosi di masa depan, kamu harus mengingatnya, dan kekuatan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Setan berbeda dari manusia yang kamu pelajari dari Garo, ingatlah ini. Feng Tianxing dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Yuer membawa barang-barangnya. Kali ini saya melihat senior sedang terburu-buru, dan saya tidak memiliki persiapan apapun. Saya harap senior akan menerimanya. Setelah mantan Laksamana terdiam beberapa saat, dia menghela nafas, dan pada saat yang sama dia menyerahkan hadiah itu. Dia membalikkan tangannya dan memindahkan isinya ke cincin Sumeru lainnya. Orang tua itu akan menerimanya dengan sedikit hati. Ini juga hati orang tua itu. Kamu baru saja membangun pijakan yang kokoh di rumah Laksamana, dan akan ada lebih banyak tempat yang membutuhkan sumber daya di masa depan. Feng Tianxing menerima cincin Sumi, dan dia merasakan luapan emosi di dalam hatinya. Benar saja, iblis di sekitar Jia Luo sangat berbeda. Begitu banyak sumber daya yang diserahkan kepadanya. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Feng Tianxing.